Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 561 bawa semua orang. Dion melompati tangan Vidar yang terulur, mendarat di atas kepalanya yang besar dengan pedang ki berputar-putar di kakinya. Kamu lambat! Vidar berteriak kesakitan saat Dion melompat kembali ke udara, meninggalkannya menuju Ri dan Madeline. Dengan kilatan cincin dan susunan penyembunyiannya, tubuh Zabia yang lemas dan tidak sadarkan diri menghilang. Hal ini tentu saja tidak luput dari perhatian para Jafari, meski situasi sedang kacau. Tapi, itulah yang diinginkan Dion. Anda, suara seorang wanita tua terdengar di benak Dion, tetapi segera ditolak oleh kekuatan jiwa Dion, menyebabkan suara itu mulai terbatuk-batuk saat Dion bentrok dengan Thor di udara. Mereka berdua jatuh ke tanah, derak petir dan siulan pedang ki mengikuti mereka. Sebaiknya kau berterima kasih padaku, Nona tua. Dion mengirimkan suaranya dengan kemauan angin, mengalihkan perhatiannya secukupnya untuk menghindari serangan tombak Thor yang ganas. Jika bukan karena aku, dia tidak akan hidup. Dengan kekuatan jiwa barunya, Dion menemukan bahwa kendali kemauannya menjadi jauh lebih halus. Dia memiliki sedikit keraguan bahwa dia bahkan mungkin bisa mencapai fusi level kelima sekarang. Matria Klepna terpana dengan kata-kata Dion saat dia menyaksikan kedua pemuda itu bentrok. Tapi, dari kelihatannya, Dion hanya menghindar dengan santai, belum mau menyerang atau melukai Thor secara langsung. Pandangannya beralih pada sosok Ulu yang tak bernyawa. Gemuruh perang mulai menguasai arena. Tangisan orang-orang tak berdosa dan gesekan logam pada logam memenuhi udara. Namun, Ulu sepertinya tidak memperhatikan satupun. Dia bahkan tidak menyadari Dion mengambil tubuh Zabia. Kaki Dion bergeser dengan presisi yang diperhitungkan, tidak pernah terangkat dari tanah. Dia belum pernah melawan pengguna petir sekaliber Thor sebelumnya. Tapi yang dia tahu adalah penting baginya untuk tetap membumi. Hanya dengan begitu dia akan meminimalkan kerusakan yang diakibatkannya sebanyak mungkin. Kamu bisa menyelamatkannya. Matria Klepna tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Dia menoleh ke sesama tetua surgawi, mengizinkan mereka ikut serta dalam percakapan mereka. Tapi, mereka juga tidak percaya. Dari cara mereka melihatnya, sekutu Dion berada dalam kesulitan dan mereka bervariasi. Dion tidak tahu apakah mereka memihak Ragnar atau tidak. Ditambah dengan fakta bahwa mereka tahu bahwa kemunculan mereka di alam semesta ini aneh dan membaca pikiran Dion itu mudah. Tidak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa Dion menggunakan Zabia sebagai alat untuk mencari bantuan, atau, paling tidak, netralitas mereka. Dion memutar matanya. Aku sangat benci berurusan dengan orang yang lebih tua. Dia berpikir dalam hati. Kemilau kehendak Kaisar Iblis terpancar dari Dion saat gerakannya terus meliuk-liuk di sekitar tombak Thor. Telapak tangan dan forehandnya selalu terhubung dengan bagian pertama tombak yang tumpul, menangkis pedangnya dan menggunakan momentum Thor untuk melawannya. Sejujurnya, siapapun yang berada pada atau dekat level kultivasi Dion bergerak terlalu lambat ke arahnya. Seolah-olah dia sedang menonton film dengan kecepatan setengah dari kecepatan normal. Dan, fakta bahwa kemampuan pemrosesan dan berpikirnya telah mencapai tingkat dunia lain hanya memfasilitasi hal itu. Tentu saja, satu-satunya hal yang menghalangi Dion untuk menggunakan keunggulan ini untuk memenangkan setiap pertempuran secara instan adalah keterbatasan tubuhnya. Kecepatan reaksinya terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan komputasinya. Dion merasa petir akan menjalar ke tubuhnya, tetapi dengan gerakan sederhana pada kakinya dan kendali jiwanya yang luar biasa, dia akan selalu mengalihkannya ke tanah. Gemerisik petir terdengar saat lantai arena memanas, jelas juga tidak pandai melakukan. Saya yakin Anda semua punya cara untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak. Dan, Anda juga cukup pintar untuk mengetahui bahwa dalam keadaan normal, dia sudah lama meninggal. Berhentilah membuang-buang waktuku, jawab Dion tegas. Dia cukup kesal saat ini. Entah dia merasa kasihan pada Zabia dan anaknya dalam situasi ini atau tidak, faktanya tetap saja Ulu yang membawa rasa sakit ini pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar di belakang Dion saat seseorang mendarat. Haruskah aku membantumu, penerusnya? Dion tidak berbalik, dia sudah lama merasakan fakta bahwa Thaddeus telah menerima pesannya dan mengumpulkan semua orang dengan selamat. Tidak dibutuhkan, kata Dion sambil menatap mata Thor. Entah bagaimana, emosi belum terlintas di benak mereka. Bahkan dengan tekanan Thaddeus yang berdiri di belakang Dion. Pasti ada yang salah, kecuali dia yakin bisa mengalahkan Thaddeus juga. Konyol, di belakang Thaddeus, Little Black telah berubah menjadi wujud binatangnya. Pusaran bulu putih yang menghiasi mantel hitam tebalnya, bercak sisik hitam yang tersusun indah ditutupi kristal, dan sisik putih tunggal yang dipatenkan di dahinya masih ada di sana. Tapi, mungkin perubahan yang paling mencolok pada dirinya adalah kenyataan bahwa ia telah tumbuh hingga panjang lebih dari 10 meter, tingginya sekitar 7-8 meter. Yang lebih mengejutkan lagi, tanduknya masih berupa benjolan di kepalanya.
Dia jelas tidak lebih dari seorang bayi. Tapi auranya, Dion terkekeh pahit, sungguh bermanfaat untuk memiliki garis keturunan yang hebat. Pengumpul esensi berusia 7 tahun. Dion tidak lagi memiliki keraguan dalam benaknya bahwa perpaduan darah tuannya dan suaminya telah memberi Zaire akses ke yang tertinggi. Garis keturunan tingkat binatang. Cakar Little Black dengan lembut mendarat di stadion. Dia menggeram saat dia melihat ke arah Ri dan Madeline melawan Vidar yang sekarang meringkuk, yang terdengar seperti suara gonggongan yang menggemaskan. Tapi, dia tidak berani membantu karena lila kecil menempel di punggungnya. Kami membutuhkan basis untuk mengumpulkan kembali semua orang. Keganasan serangan Dion meningkat. Tangannya yang meliuk-liuk mulai datang dibarengi dengan serangan menusuk ke arah tubuh Thor, mendorongnya ke belakang sambil mencoba menangkap kedipan emosi. Tapi, tidak ada hasil apapun. Dion menghela nafas, mengirimkan tendangan ke dada Thor. Kakinya menginjak logam saat Thor menghalanginya menyebabkan dia dengan santai melompat mundur seiring dengan momentumnya. Sebuah menara muncul di tangan Dion sebelum tumbuh hingga ketinggian yang mencengangkan. Bawa semua orang ke Thaddeus. Disinilah kita membalikkan keadaan ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 562 3 alasan. Dion merasa jauh lebih baik jika menara Demon Sage di punggungnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan batu energi, menara itu masih bisa menahan serangan para Saint puncak tanpa goresan sedikitpun. Namun, untuk bertahan dari serangan tingkat tinggi, diperlukan pasokan energi untuk melakukannya. Konon, secara teknis, jika ada energi yang cukup, bahkan ahli formasi Dao pun tidak akan mampu merusak menara tersebut. Meski begitu, seseorang hampir tidak dapat membayangkan jumlah batu transenden yang diperlukan untuk melindungi dari ahli formasi Dao untuk jangka waktu yang lama. Vidar segera menyadari perubahan arus. Ia tidak pernah membayangkan akan bersusah payah sekeras ini dengan dua wanita, apalagi dalam keadaan bebasnya. Tapi, kenyataannya ada di hadapannya. Pilar cahaya bertabrakan dengan tinjunya sementara Ri tampak berteleportasi ke sekelilingnya dalam sekejap, menebas dalam-dalam ke kulit kerasnya. Jika tubuhnya tidak sekuat itu, dia tidak dapat menghitung berapa kali dia akan mati saat ini. Kepalanya miring ke belakang saat raungan keluar dari bibirnya. Para pejuang di langit segera menyadari bahwa jenius pertama mereka sedang dalam masalah dan mengambil tindakan tanpa penundaan. Baik, Madeline, masuki menara untuk saat ini. Kami akan mencari kesempatan yang lebih baik bagi kalian berdua untuk bertarung, sekarang bukan waktunya. Dion mengerutkan kening. Dia tahu tidak mudah mengalahkan Vidar. Dia dan Thor terlalu penting bagi para Ragnar sehingga mereka tidak bisa terlindungi sepenuhnya. Wajah Madeline memerah saat dia bernapas dengan berat. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia dulu bisa memanggil kehendak surgawinya dengan begitu mudah, namun sekarang hal itu terasa seperti beban baginya. Madeline, sosok Ri berkelebat, muncul di sampingnya dalam sekejap. Tinju Vidar mengarah ke arah mereka, meruntuhkan ruang karena beban tubuhnya. Hukum sepertinya menuruti keinginannya. Sebelumnya, Madeline telah menetralkan sepenuhnya kemampuan tubuh Vidar. Namun tiba-tiba dia merasakan gelombang kelelahan yang selama ini dia coba abaikan. Mata Dion berkilat marah, tapi tombak Thor menahannya. Dia tidak khawatir, karena dia menyuruh Thaddeus untuk menjaga mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada Madeline. Yang meresahkannya adalah betapa anehnya Madeline. Ri melingkarkan lengannya di pinggang Madeline, melompat ke belakang untuk menghindari pukulan Vidar. Tapi, gelombang kejut dari tinju itu membuat mereka terbang kembali lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Jika terserah Ri, dia akan berteleportasi bersama Madeline. Tapi, kehampaan akan memiliki sifat gelap dan kacau sehingga tidak membuatnya merasa percaya diri untuk membawa orang lain bersamanya. Hal ini terutama terjadi karena pemahamannya masih pada tingkat kemauan. Madeline terbatuk-batuk, paru-parunya terasa sakit mencari udara. Apakah aku hamil? Sebuah pemikiran aneh muncul di benak Madeline. Itu tidak masuk akal. Dengan sketsa yang menggambarkan Dion, dia terlalu terampil untuk membuat kesalahan seperti itu. Selain itu, sudah kurang dari setengah minggu sejak dia kehilangan keperawanannya. Bagaimana dia bisa melupakan hari itu? Bahkan jika dia hamil, bahkan mengingat sifat yang mulia dan garis keturunan Dion, masih terlalu dini untuk menjadi begitu lemah. Setelah menghilangkan gagasan itu, Madeline merasakan perpaduan yang aneh antara lega dan sedih. Namun, pikiran segera beralih untuk fokus pada perasaan baru yang dia rasakan ketika dia menggunakan kehendak surganya. Satu-satunya masalah adalah Madeline tidak memiliki konsep tentang kemampuan keinginan untuk berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Thaddeus langsung muncul di belakang Ri dan Madeline, mendaratkan tangan di bahu mereka untuk menghentikan momentum mereka. Dia ingin menyerang Vidar, namun dia langsung memelotot ketika dia melihat puluhan ahli tingkat suci yang muncul di sekitarnya. Dengan cepat, dia membawa Madeline dan Ri ke menara, meninggalkan mereka di dalam untuk beristirahat. Membunuh mereka, Vidar meraung dengan kejam. Luka berdarah mengalir di sekujur tubuhnya yang sudah penuh bekas luka, begitu hingga tulangnya terlihat.
Dia mengira bahwa keinginan luar angkasa adalah keinginan paling tajam yang pernah ada. Tapi, apapun yang Ri gunakan, mengguncangnya sampai ke intinya. Pasukan suci terpecah, sebagian besar ke menara sementara segelintir orang menuju ke arah sosok Dion. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, Thaddeus muncul di belakang Dion, memandang ke arah orang-orang suci dengan arogan. Sangat gelisah. Dia menenangkan kepalanya, hampir mengasihani mereka. Dan segera, mereka mengerti alasannya. Dengan sekilas cincin Dion, dia mengeluarkan 10 orang suci yang sama yang dia gunakan untuk menyelamatkan Mei Ying, memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kartu asnya lagi dari yang seharusnya. Jika dia menghabisi terlalu banyak biksu, maka musuh-musuh mereka akan terlalu fokus pada bagian pertempuran ini, sehingga membuat para jenderal iblisnya yang tidak memiliki pasukan yang kuat berada dalam posisi yang dirugikan. Baik dalam hal budidaya maupun jumlah. Aura dari 11 jenderal iblis menggemparkan para Sein sampai ke inti. Mereka sempat berpikir untuk menyerang menara segera melupakannya, tidak berani berubah dari ahli tersebut. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tiba-tiba, sebuah suara yang Dion tunggu untuk didengar memenuhi pendengaran saat matriark klan Dewa Lepna berbicara. Dion memotret, melangkah maju untuk mengirimkan serangan lagi ke arah tombak Thor. Dalam sekejap, berputar-berputar saat jari-jarinya bergerak keluar, mengirimkan seberkas pedang Ki ke jari-jari Thor. Tidak bisa memegang tombak tanpa jari, bukan? Thor mengerutkan kening, menunjukkan perubahan emosi untuk pertama kalinya saat seutas tombak Ki melingkari tangannya, mencoba menangkis kekuatan penetrasi Dion. Anggap saja aku bisa menawarkan klanmu lebih dari yang bisa diberikan Ragnar. Tapi, aku akan mengesampingkan hal itu untuk saat ini. Karena aku hanya akan memberikan barang-barang itu jika kamu menjadi sekutu yang layak. Sang matriark mengerutkan kening, menyaksikan Dion mengejar Thor yang mundur. Perbedaan tinggi badan mereka setidaknya setengah meter, tapi dia telah melihat anak laki-laki ini menyerang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya berkali-kali. Apa yang kamu tawarkan kalau bukan itu? Dia akhirnya berbicara. Yah, salah satunya, kesempatan untuk menjadi sekutuku. Kedua, guru besarku menjelaskan sedikit tentang klan Jafarimu. 3. Bagaimana dengan fakta bahwa aku bisa menyelamatkan rajamu dan ahli warisnya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 563 dengan tombak. Api biru dan merah milik Lionel menjalar di sekelilingnya, membuat udara menjadi panas terik dan dingin yang menakutkan secara bersamaan. Faktanya adalah nyala api burung Phoenix hanya memiliki suhu sebagai produk sampingan dari esensi aslinya. Kenyataannya, api merah dimaksudkan untuk melambangkan reinkarnasi, dan api biru dimaksudkan untuk melambangkan kehidupan. Namun, selain beberapa kemungkinan penyembuhan yang kasar ketika keduanya digunakan bersama-sama, keluarga Belmont tidak memiliki kemampuan, afinitas, atau warisan untuk memanfaatkan kekuatan tersebut. Ibarat diberi kelezatan dewa, namun hanya bisa melihat dari jauh dan mencium aroma di kejauhan. Konon, kekuatan api ini tidak bisa diremehkan, bahkan dalam kondisi cacatnya. Bahkan dalam menghadapi api emas Aumen yang mendominasi, Lionel sama sekali tidak kalah. Emas, merah, dan biru yang menyala-nyala menghanguskan langit, saling bertabrakan dalam bentuk yang hampir artistik. Ini adalah pertarungan yang sudah dinanti-nantikan oleh penonton, namun mereka kehilangan semua kesempatan untuk benar-benar menikmatinya. Di dalam menara Demon Sage, Ri membaringkan Madeline untuk beristirahat, mengedarkan keinginan esnya untuk mencoba membantu staminanya. Tapi, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah dia akan baik-baik saja? Sebuah suara lembut dan khawatir datang dari sisi Ri, penuh kekhawatiran. Berbalik, Ri menemukan sekelompok orang bermata emas. Tapi, melihat berbagai tingkat kekhawatiran, dia hanya bisa menghela nafas. Dia hanya lelah. Dia tidak terluka sama sekali. Dia akan baik-baik saja. Ri tidak terlalu menyukai keluarga Madeline karena cara mereka memperlakukan Dion, namun mereka tetap keluarga Madeline. Seorang pria paruh baya melangkah maju. Kamu harus membiarkan kami membawanya pergi dari sini. Dia telah menerima pesan dari Koneri Sapientia yang tidak bisa dia abaikan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kepala keluarga cabang mini. Bagaimana dia bisa mengabaikan perintah patriark mereka? Ri mengerutkan kening, tidak menyukai apa yang didengarnya. Kamu harus mengerti, ayah Madeline melanjutkan. Sapientia sepenuhnya netral. Kami tidak peduli dengan perang dan tidak akan pernah berpartisipasi. Sekalipun penguasa alam semesta ini berpindah tangan, kami tidak akan mengatakan apapun. Satu-satunya tujuan kami adalah penelitian. Madeline yang tinggal di sini tidak hanya mencemari citra Sapientia, dia juga berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika kamu peduli padanya, bukankah sebaiknya kamu membiarkan dia ikut dengan kami? Dia jelas sudah sangat terpengaruh oleh ini. Melihat Ri masih ragu, lanjutnya. Saya menghargai kenyataan bahwa Dion berpikir untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan, tapi saya yakin Anda memahami logika kata-kata saya. Ri melirik sosok Madeline yang tertidur sebelum dia menggelengkan kepalanya.
Madeline tidak akan menerimanya jika dia sudah bangun, jadi aku tidak akan menerimanya sebagai penggantinya. Kedua, tidak ada yang peduli dengan keadaan Anda saat ini benar-benar kacau. Kalau kalian merasa si Men Sapientias, kenapa kalian semua ikut Thaddeus? Perintah yang diungkapkan Dion adalah menanyakan apakah Anda bersedia. Thaddeus tidak akan memaksa Anda. Hanya satu dari kalian saja yang cukup untuk mengirimkan pesan ini kepadaku. Kepala Sapientia membeku. Itu benar. Dalam rentang waktu yang mereka habiskan di luar, mereka telah diserang oleh beberapa klan di level mereka. Mereka tidak peduli bahwa mereka adalah Sapientia, mereka hanya ingin menggunakan kekacauan ini demi keuntungan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Kami akan menerima perlindungan dari Patriark Sapientia sendiri, ini akan sangat berbeda. Lebih banyak lagi alasan mengapa jawaban saya adalah tidak. Apakah Anda sudah lupa apa yang mereka lakukan terhadap putri Anda? Mereka membungkamnya, mereka semua memborgolnya di luar keinginannya dan kamu ingin aku mengizinkannya kembali melakukan hal itu? Ri menggeram. Siapa yang belum pernah menyaksikan perlakuan Sapientia terhadap Madeline? Entah mereka memutarbalikkan persepsi publik atau tidak. Bagaimana mungkin keluarga Madeline sendiri tidak menyadari penderitaannya? Delia menjauh dari Ellie dan Venus untuk berdiri di sisi Ri bersama Little Black dan Lila. Kami tidak akan menerimanya. Dia mengangguk sebagai penegasan. Dan sebagai catatan, Ri menambahkan dengan haram, Madeline bukanlah seorang Sapientia. Dia seorang Sacaro. Ayah Madeline mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa bertarung melawan 100 ranker teratas? Jangankan mereka berdua, belum lagi binatang itu tampak tangguh. Dia memutar cincin spasial di jarinya, mengirimkan pikirannya ke pelat susunan di dalamnya. Saya harus mencari peluang. Namun, bahkan ketika pikiran itu terlintas di benaknya, pedangki yang tajam memotong cincin itu menjadi dua. Faktanya, itu memotong semua cincin mereka sehingga menyebabkan banyak item bermunculan. Mata kepala Sapientia berkilat ketika dia mencoba menangkap pelat susunan itu, namun tiba-tiba pelat itu ditelan ke dalam kegelapan. Detik berikutnya, itu muncul di tangan Ri. Kemarahan mengalir melalui fitur Ri saat pelat susunannya terkorosi hingga tidak ada. Yang bisa dia pikirkan hanyalah apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak memiliki Lila kecil di sisinya. Bagaimana jika dia gagal membaca niat mereka tepat waktu? Ri berbicara dengan gigi terkatup. Karena Anda adalah keluarga Madeline, saya tidak akan mengusir atau membunuh Anda. Tetapi, Anda sebaiknya berperilaku baik agar Anda tidak merasakan kemarahan saya. Keluarga Sapientia gemetar, tersandung ke belakang. Tapi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertarungan Dion dengan Thor terus berkecamuk saat Jenderal Iblisnya melindunginya dari serangan gencar para Santo. Vidar telah mencoba untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi setelah dihempaskan kembali oleh dampak serangan mereka, dia terpaksa mundur dan mengobati luka-lukanya. Planet Nyx telah ditangani untuk saat ini tapi, planet Mino masih merupakan sebuah keanehan. Dia telah bertarung dan mengalahkan Saru, dan mereka tampak seperti orang yang ramah, orang yang tahu cara membayar utangnya dan menunjukkan rasa terima kasih, tetapi, Dion tidak yakin. Percikan petir menghujani tubuh Thor, tapi Dion terus memukul tanpa henti. Seringkali dia diblokir. Tapi, pada beberapa kesempatan yang jarang terjadi, dia pernah menabrak tubuh Thor untuk dirinya sendiri. Jelas bahwa tubuh Dion lebih kuat saat ini, tetapi tubuh Thor lebih tahan lama. Memikirkan kembali tubuh Vidar, sepertinya itu adalah pola di antara para Ragnar, meskipun Vidar adalah contoh ekstrim. Namun, Dion menemui jalan buntu. Meskipun dia sendiri tidak didorong hingga batasnya, dia merasa seolah-olah Thor juga tidak. Dia hanya melakukan apa saja, sama sekali tidak ingin mengubah ini menjadi pertarungan hidup dan mati. Itu hampir seperti sebuah pertarungan. Tiba-tiba Dion melompat mundur, menghentikan pertukaran mereka. Sepertinya aku tidak bisa memahamimu. Dion berkata dengan lemah saat suara perang berkecamuk di sekitar mereka. Tapi, mungkin itu karena aku kurang berusaha. Mata Thor berbinar ketika dia melihat pita hitam Dion berubah menjadi tombak hitam legam setinggi 8 kaki. Api hitam halus dan aura merah yang menetes menari-nari di sepanjang itu, meskipun tampaknya tidak memancar dari Dion, melainkan tombak itu sendiri. Tapi, bilahnya sungguh spektakuler. Ayunan sederhana tidak menyebabkan distorsi apapun di udara. Ayunan itu begitu halus dan tajam sehingga angin bertiup tanpa hambatan. Mungkin aku hanya bisa memahamimu dengan tombak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 564 tunjukkan padanya. Tatapan Ri menghadap Delia yang duduk di sudut berbicara dengan ibunya, senyum tipis di wajah mereka masing-masing. Dia tidak tahu kapan mereka kembali dari kepergian singkat mereka, tapi dia merasa lebih baik mengetahui bahwa mereka ada di sini. Setidaknya, itu berarti ibu dan ayah juga akan memiliki Patia Neva di sisinya. Mengenai bagaimana pembicaraan keluarga mereka tentang berakhir, dia bahkan tidak tahu banyak tentang itu. Meskipun terjadi benturan keras di luar, menara itu tetap terlindungi dengan sempurna.
Mereka dapat menonton semua yang sedang terjadi seolah-olah itu adalah film yang memutar dan memutarbalikkan. Dan sama seperti orang lain, mereka hanya bisa bertanya-tanya, kenapa sekarang? Saat tombak terbentuk di tangan Dion, dia tampak menghirup esensinya. Tanpa pernah menggunakan tombak dalam hidupnya, pemahamannya segera menembus tingkat wasiat pertama. Thor memperhatikan aura Dion sedikit bergeser untuk menyeimbangkan senjatanya. Meski Dion belum bergerak, ahli tombak seperti Thor bisa langsung merasakan perubahan sikap Dion. Dia langsung berubah dari seseorang yang belum pernah menggunakan tombak menjadi seorang pemula yang terlatih, dan dia bahkan belum menusuk ke depan. Tanpa disengaja, hembusan rasa tidak percaya keluar dari Thor. Dia berada di titik mana wasiat tingkat pertama hampir tidak berarti apa-apa dia. Tapi kapan ada orang yang pernah menyaksikan pemandangan di hadapannya sekarang? Ketertarikan Dion terhadap senjata tidak ada bandingannya. Untuk lebih jelasnya, Thor. Dion mulai menurunkan untuk meniru cengkeraman dua tangan Thor. Saya tidak melawan Anda untuk mengalahkan Anda, saya juga tidak mencoba mengejek Anda. Karena kamu menolak memberitahuku apa yang mengikatmu pada Ragnar, aku harus memahaminya sendiri. Tombak tajam Ki menari-nari di sekitar Dion. Matanya bersinar dengan kekuatan yang mendominasi saat dia menyerang ke depan. Tombaknya melayang di udara tanpa satu gerakan pun yang sia-sia seolah-olah dia telah melakukan serangan ini ratusan ribu kali. Petir menembus mata biru Thor. Tombaknya berbenturan dengan Dion, tetapi gerakannya jelas lebih sensitif. Tombak perak Thor menjadi seperti ular, melingkar dengan mudah memutar pergelangan tangan dan sepenuhnya melewati serangan Dion. Ujungnya menjadi tidak lebih dari ilusi optik dan cahaya yang tajam, membengkok pada sudut yang tidak mungkin terjadi meskipun dari seberapa fleksibel tombak itu. Dion tidak mungkin bereaksi dengan teknik tombak ahlinya. Namun, keenamnya terlalu bagus untuk tidak menangkap perubahan dalam permainan tombak Thor. Dia telah beralih dari striker yang mendominasi, menjadi spesialis yang licik. Dia jelas menunjukkan keunggulannya dalam hal tombak. Senyuman muncul di wajah Dion saat tombak hitamnya berputar di tangannya. Porosnya terhubung erat dengan tombak Thor yang meliuk-liuk, membuatnya keluar jalur dan tepat di atas bahu Dion. Tombak penusuk Ki terbang melewati telinga Dion, nyaris mengenai dia saat badai angin bertiup ke atas dari serangan Dion. Pemula atau bukan, Dion tidak akan pernah kekurangan ketegasan dan kekuatan. Mata Dion berbinar, saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakan kemarahannya. Lagi, Dion meraung. Tombaknya berputar lagi, berputar keras di udara saat dia meminjam angin untuk menutupi kurangnya pengalamannya dengan tombak. Gerakan Dion menjadi lebih fleksibel dan tidak terlalu kotak. Mereka masih mempertahankan perhitungan yang sama, tapi dia menambahkan kelancaran baru pada gerakannya. Meskipun guru besar Dion kasar, Dion cukup cerdas untuk mengingat kata-katanya, tidak peduli betapa menghina atau tampaknya tidak berguna kata-kata itu. Bentrokan terjadi saat pemahaman Dion melonjak ke atas, menembus level wasiat kedua, dan kemudian level ketiga. Tombak Dion mulai mengular seperti milik Thor. Tiba-tiba, tombak Thor tidak lagi melewati milik Dion, melainkan langsung berbenturan, mengalihkan dan membatalkan satu sama lain dengan sempurna. Cincin angin dan kilat meledak dari serangan mereka, menghancurkan ruang di antara mereka. Guru besar Dion telah memberitahunya bahwa penggunaan surat wasiatnya terlalu dangkal dan pemahamannya sangat luar biasa. Tapi, yang menarik perhatian Dion adalah ketika dia memarahinya karena menggunakan angin sebagai penambah kecepatan sederhana dan karena menggunakan pedang Ki sebagai serangan sederhana. Hal itu membuat Dion berpikir tentang kemungkinan angin yang lebih besar lagi. Sebenarnya, dia belum memiliki pemahaman yang kuat, tapi, apa yang dia miliki adalah bakat dalam bidang senjata. Bukanlah hal yang hilang dari dirinya bahwa walaupun dia bisa memahami inti dari bagaimana sebuah senjata harus digunakan, dia juga tidak memiliki gaya dan ketidakpastian tertentu. Sebelumnya, Dion tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Namun, ketika dia pertama kali merasakan keadaan menyatu dengan dunia, dia telah memperoleh perspektif tentang dunia yang biasanya hanya dicapai oleh para ahli tingkat surgawi. Dan dengan itu, muncullah apresiasi baru terhadap kehendak angin. Sosok Dion dan Thor bersinar saat mereka mengirimkan serangan secara berurutan. Keganasan aura Thor semakin bertambah. Dia perlahan menjadi binatang buas saat lengannya memerah dan menonjol. Tidak ada keraguan bahwa dia mendorong kekuatannya ke batas atas untuk menyamai kehendak Kaisar Iblis Dion, tetapi dia tidak merasakan sakit atau ragu-ragu. Dia hanya merasa perlu untuk melampiaskannya. Busur petir hijau menari-nari di bawah kulitnya, menyentuh jalan wasiat yang menurut Dion sangat menarik. Tunjukkan padaku lebih banyak. Tiba-tiba, tombak Dion seolah menyatu ke udara. Itu menjadi tidak berbentuk ketika tato di punggungnya bersinar terang. Kecepatan serangannya mencapai tingkat yang baru. Meskipun Ki tombaknya hanya berada di tingkat ketiga, dorongan tiba-tiba dari angin tingkat ke-9 akan menyebabkan Thor tersandung, tidak tahu bagaimana merespons perubahan drastis tersebut. Thor meraung, lengkungan petir hijau di bawah kulitnya meningkat 10 kali lipat. Bisepnya berdenyut kencang saat kilat merah menjalar di sepanjang badan tombaknya.
Ketenangannya hilang. Jika Dion ingin melihat kemarahannya, dia akan menunjukkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 565. Oh. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sekelompok tetua planet Mino duduk-duduk. Sepertinya mendiskusikan sesuatu seolah-olah mereka berada di dunia yang terpisah dari kekacauan perang yang sedang terjadi. Namun, yang menarik, semua perhatian mereka terfokus pada seorang gadis muda. Gadis muda itu, tentu saja, tidak lain adalah Saru Sruti. Apakah kalian semua ingat mengapa aku datang ke sini? Saru merespons setelah jeda beberapa saat. Tentu saja, Putri. Seorang penatua merespons dengan cepat. Tetapi tampaknya ada terlalu banyak variabel yang berperan di sini. Ini mungkin bukan alam semesta yang tepat untuk digunakan dalam upacara kedewasaan Anda. Belum lagi masih terlalu dini bagimu untuk mengikuti tes seperti itu. Kamu tahu ayahmu tidak ingin kamu pergi sampai saya terlalu terkurung di tempat itu. Bukankah menurut Anda datang ke alam semesta ini membuahkan hasil? Bagaimana lagi kita bisa mempelajari apa yang kita miliki? Memikirkan bahwa disfungsi kuadran ini akan merembes jauh ke akarnya. Anda benar tentang satu hal, tidak aman untuk tetap di sini lagi. Mata Saru berkilau dengan sesuatu yang tidak terlihat saat dia melihat ke sosok Dion di kejauhan. Aku suka dia. Dia tiba-tiba berkata, ini, Putri, kamu harus memilih kata-katamu dengan hati-hati. Tetua itu menjawab dengan keringat gugup yang menyelimuti punggungnya. Apakah ada masalah dengan perkataanku? Bisakah kamu menemukan orang lain yang masih sangat muda, mampu mengalahkanku, dan juga bukan berasal dari klan yang harus aku nikahi sebagai seorang wanita? Tapi, dia berumur 19 tahun. Dia jauh lebih tua darimu. Bagaimana dia bisa dianggap berbakat? Penatua itu mengalami hiperventilasi pada saat ini. Tanpa Raja Sruti di sini, tidak ada yang bisa mengendalikan tindakan Saru. Bagaimana jika dia benar-benar memilih pria ini? Pada saat mereka mendapat pesan kembali ke kuadran mereka untuk meminta bantuan menghentikan hal ini. Semuanya sudah terlambat dan putri mereka akan ternoda. Lebih buruk lagi. Seorang anak berusia 19 tahun yang hanya memiliki budidaya formasi meridian, dia akan ditertawakan dari klan mereka dan dipaksa menjadi pelayan. Jadi bagaimana jika dia bisa bertarung melebihi posisinya? Pada akhirnya, itu hanya melawan makhluk di bawah standar ini. Dia jelas yang terbaik yang ditawarkan alam semesta ini, namun dia sangat menyedihkan. Jika dia tidak melukai Saru, bagaimana dia bisa berada dalam posisi yang begitu buruk? Sepupu, Selah Arifat. Kau tahu mereka benar. Belum lagi, bagaimana Anda bisa menjadi istri ketiga dari seseorang? Saya setuju bahwa dia adalah pria yang baik. Tapi, bagus saja tidak cukup. Kalian semua salah. Saru menjawab dengan sederhana, masih melihat ke kejauhan. Salah. Orang tua itu mengerutkan alisnya sendirian bersama yang lain. Bisakah kamu melihat kekuatan jiwanya? Saru bertanya. Tentu saja. Itu berada pada tahap yayasan tinggi. Itu bahkan lebih menyedihkan daripada penanaman energinya. Salah. Kami sebagai kultivator tubuh hanya tahu sedikit tentang alkimia susunan, tetapi Anda setidaknya harus memahami dasar-dasarnya. Seberapa sering Anda melihatnya menggunakan susunan yang dicampur dengan warna ungu dan emas? Para tetua tercengang. Bagaimana mereka tidak menyadari hal ini? Meskipun aku tidak tahu level apa yang telah dia capai, setidaknya dia mampu menggambar susunan level master. Yang berarti jiwanya tidak mungkin berada pada tahap foundation seperti yang kamu pikirkan. Dan, terlepas dari kenyataan bahwa kami adalah kultivator tubuh, jiwa kami tumbuh seiring dengan kultivasi kami seiring berjalannya waktu. Jadi fakta bahwa Anda, sebagai ahli surgawi, tidak dapat melihat menembus jiwanya. Berarti kekuatan jiwanya jauh melebihi Anda. Tapi, Putri, sekalipun bakat jiwanya luar biasa, Anda memahami sama seperti siapapun bahwa hal itu tidak dapat diterjemahkan menjadi kekuatan sejati. Jiwa terlalu rapuh. Dia akan memiliki keuntungan dalam memahami kemauan dan stamina dalam menggunakannya, tapi pada akhirnya, jika energi dan tubuhnya tertinggal terlalu jauh, dia tidak akan bisa menggunakan kemauannya melewati titik tertentu. Tidakkah kamu melihat seberapa besar tekanan yang diberikan padanya hanya dengan niat tingkat pertama? Bahkan kamu mampu menggunakan sebuah niat tanpa bersusah payah. Saru menghela nafas. Bagaimana kalian semua bisa begitu buta? Bagaimana jiwa itu tidak berguna baginya ketika dia memahami hukum tertinggi? Dan berani bilang manfaatnya minim? Dengan penggunaan ki kematian. Bahkan jika dia bertemu dengan para jenius terbaik kami yang berusia 16 tahun, dia setidaknya akan berada di 50% teratas. Dan itu tanpa akses terhadap pengajaran dan sumber daya yang sama dengan yang mereka miliki. Bibir orang tua itu bergerak-gerak ketika Saru mengatakan 50% teratas. Apakah itu mengesankan? Ini adalah putri dari klan dewa tertinggi. Bukan gadis budak biasa. Namun, mereka tidak dapat menyangkal betapa mengesankannya memahami hukum tertinggi di usia yang begitu muda. Bahkan putri mereka belum melakukannya, dan jumlah yang dimiliki pada usia Dion tidak akan hanya 50% teratas.
Akan lebih dari itu, seperti 0,1%. Meski begitu, dengan adanya triliunan bentuk kehidupan, jumlah itu masih cukup besar. Menurut Anda, 50% teratas tidak mengesankan? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda hal lain. Anda semua memahami bahwa sutra yang saya kuasai memungkinkan saya untuk memahami lawan saya semakin saya melawannya, bukan? Penatua itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itulah salah satu alasan mengapa Saru dipandang begitu baik oleh raja mereka meskipun ia memiliki ratusan anak. Dia adalah yang paling berbakat. Kalau begitu, Anda tahu, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan bahwa dia telah berkultivasi kurang dari 3 tahun. Sebelum dia berumur 16 tahun, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia persilatan. Tidak ada apa-apa, ruangan menjadi sunyi ketika kata-kata putri mereka mengatakannya. Tiba-tiba, mata mereka membelalak keheranan. Mereka sama sekali tidak bisa memikirkan hal ini. Bahkan jika Dion berusia 19 tahun, jika kata-kata yang diucapkan Saru benar, mereka yang lebih muda darinya di klan mereka akan berkultivasi lebih dari 3 kali lipat jumlah waktu tersebut. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Oh, dan dia juga merupakan prajurit kelas 1 puncak. Ledakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 566 ini adalah 3 tahun untuk mencapai tahap pembentukan meridian atas adalah hal yang masuk akal. Meskipun itu berarti mereka harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius. Ketika dikoreksi karena kurangnya sumber daya di alam semesta ini, itu adalah prestasi yang menggelikan, terutama jika jiwa dan raganya diperhitungkan, belum lagi susunan alkimia miliknya. Tapi, prajurit tingkat sempurna adalah sesuatu yang dinyanyikan di seluruh alam semesta dan kuadran. Bahkan raja mereka pun tidak seperti itu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Oke, kami meragukan sang putri, dan saya benar-benar meminta maaf. Namun, putri harus tetap memikirkan hal ini dengan matang. Anda tahu sama seperti siapapun yang menjadi pejuang tingkat sempurna di tingkat formasi meridian tidak berarti bahwa Anda akan berada di tingkat suci, surgawi, atau Dao. Sang tetua tidak akan pernah mengatakan bahwa prestasi Dion tidak mengesankan, terutama mengingat situasinya. Namun, apa yang dikatakannya juga benar. Di setiap tingkat kultivasi, ada kewajiban untuk mengisi semua meridian Anda. Anda hanya bisa dikatakan memiliki landasan yang sempurna jika Anda terus melakukannya di setiap level. Anda harus meredam 108 meridian pada tahap pembentukan meridian. Maka Anda harus mengisi semuanya dengan energi esensi pada tingkat pengumpulan esensi. Kemudian lakukan hal yang sama dengan energi suci. Kemudian energi surgawi. Kemudian energi misterius. Hanya dengan begitu Anda akan mencapai level prajurit kelas sempurna. Jarang sekali menjadi prajurit kelas 1 puncak. Bahkan lebih jarang lagi menjadi pengumpul esensi tingkat sempurna. Dan bahkan lebih jarang lagi menjadi orang suci tingkat sempurna. Begitu seterusnya hanya karena banyak yang terpaksa menyerah dan melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa menyelesaikannya dengan sempurna. Untuk semua pengawal Saru yang dimuliakan tahu, Dion telah menemukan harta karun untuk tahap formasi meridian yang tidak akan membantunya di kemudian hari. Dia bisa saja memiliki fondasi yang sempurna sekarang, lalu berhenti di hanya 7 tahap pengumpulan esensi. Ini sangat mungkin terjadi. Mungkin yang paling ironis adalah kenyataan bahwa mereka benar. Guru Agung Dion telah memberinya meridian yang sudah ditempa. Jadi, kekhawatiran mereka tidak bisa dikatakan tidak berdasar. Saru hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia ingin mengatakan lebih banyak kata untuk membela Dion, mereka sepertinya selalu memiliki jawaban yang tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Kalian semua menganggap semuanya terlalu serius. Aku bilang aku menyukainya, jadi kupikir aku akan sedikit membelanya. Ini tidak sampai pada titik di mana saya akan membuang segalanya untuk menikah dengannya. Aku punya harga diriku sendiri, loh. Kelegaan mewarnai ciri-ciri orang yang lebih tua ketika beban seakan melayang dari bahu mereka. Meskipun Saru mengatakan ini, dia sebenarnya hanya melindungi dirinya sendiri. Dia memahami kepribadian Dion setelah melawannya, dan dia bukanlah seseorang yang akan menikahinya hanya karena dia menunjukkan minat, tidak peduli betapa cantiknya dia. Belum lagi fakta bahwa dia telah menua penampilan dan sosoknya hingga tingkat ini. Kenyataannya, dia jauh lebih muda, sesuatu yang diketahui Dion, yang membuatnya sangat terkejut. Dan, apa yang belum dia katakan kepada orang yang lebih tua adalah kenyataan bahwa bahkan dia tidak 100% yakin bahwa dia pantas menjadi istrinya. Ri dan Madeline, dari segi bakat, bahkan lebih luar biasa darinya. Untuk sekarang, Saru berpikir menantang, memikirkan berapa banyak ruang yang masih tersisa untuknya berkembang. Meski begitu, hal lain yang dia simpan sendiri adalah fakta bahwa Ri adalah seorang kitsune. Untungnya orang yang lebih tua tidak terlalu peduli untuk menonton perkelahian apapun selain perkelahiannya. Jika mereka menyadarinya, mungkin ada beberapa masalah. Tapi pada akhirnya, kata Saru dengan suara lembut sambil mengangkat tangannya ke hadapannya. Dia telah melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh 99 orang di antara triliunan orang.
Tangannya bersinar dengan cahaya keemasan saat sebuah kunci muncul. Para tetua tetap diam mendengar kata-kata ini. Tidak ada yang bisa membantahnya. Sama seperti putri mereka, Dion telah menaklukkan menara epistemik. Dion sama sekali tidak menyadari asal-usul Saru yang sebenarnya saat tombaknya menari-nari di tangannya. Bayangannya hampir menjadi nyata, mengirimkan serangannya sendiri saat angin kencang memacu serangan Thor. Sebenarnya Saru datang ke sini hanya untuk upacara kedewasaannya. Itu seharusnya dilakukan ketika dia berusia 18 tahun, tapi dia bersikeras untuk pergi lebih awal. Karena dia cukup kuat, hal itu diperbolehkan. Upacara kedewasaan ini tidak diperuntukkan bagi para Shruti. Faktanya, ini adalah praktik yang dilakukan oleh banyak kuadran dan klan, meskipun skalanya sangat bervariasi. Konon, karena Saru adalah bangsawan Shruti yang berhak atas tahta, upacaranya mencakup penaklukan seluruh alam semesta. Ia memilih yang satu ini karena ada fenomena menarik yang terjadi 19 tahun lalu yang menggugah minatnya. Meski begitu, mengingat dia belum lahir pada saat itu, banyak yang telah mengalahkannya di sini, termasuk Jafari. Apa yang masih membuatnya begitu marah, pikir Dion, menerima pukulan terberat dari serangan Thor. Pada titik ini, lengannya gemetar karena tekanan meskipun dia menggunakan kehendak Kaisar Iblis. Dengan Tami aman dan Patriark Ragnar tidak bertarung, Thor seharusnya melihat peluang untuk aman. Kenapa dia masih merasa terjebak? Rahang Thor mengatup. Dia hampir bisa merasakan permainan tombak. Dion menanyakan pertanyaan, mengapa? Namun, terlepas dari niat terbaiknya, peningkatan energi dalam serangannya sepertinya menjawab, kamu tidak mengerti. Dan kamu juga tidak akan pernah mengerti. Thor frustrasi. Dion mengira situasi ini berakhir hanya karena adiknya terselamatkan. Dia belum pernah mendengar hal yang begitu menggelikan. Pria itu tidak pernah rugi. Semuanya baik-baik saja dalam perhitungannya. Dia tidak akan pernah melakukannya. Tidak pernah. Memulai perang dia tidak memiliki kepastian menang 100%. Tidak pernah. Saat Patriark Ragnar memutuskan untuk menyerang, adalah saat di mana nasib semua orang di sini ditentukan. Semua orang sepertinya mengira klan Ragnar yang dikirim ke sini hanyalah cabang belaka, tapi Thor tahu yang sebenarnya. Patriark Ragnar bukan sekadar prajurit biasa, yang melakukan perintah para Ragnar. Tidak. Dia adalah tokoh kunci di antara barisan mereka, seorang pria yang mengerikan dan berkuasa bahkan di antara klan utama. Alasan dia dikirim ke sini bukan karena dia bisa dibuang. Itu karena mereka paling percaya padanya. Kamu bahkan tidak tahu kalau ini sudah berakhir. Thor mengertakkan gigi, meraung saat tombaknya menusuk ke arah Dion lagi. Namun, bahkan ketika dia memikirkan hal itu, langit tampak hancur ketika seorang wanita tua muncul. Mata Dion menyipit, melompat mundur dari Thor. Matriark Nifeus. Tapi, dia seharusnya bertarung. Mengapa mereka menyerahkan keunggulan jumlah mereka? Dengan bergabungnya Patianeva, bahkan jika Matriark Nifeus berhenti bertarung. Tiba-tiba, Dion merasakan energi padat mengunci dirinya. Matriark Nifeus mengalihkan pandangan kejam ke arahnya. Sejak dia mendengar tentang bagaimana Dion menamparkan jenius pertamanya, dia ingin membunuhnya secara perlahan. Dengan cara yang paling buruk, Dion mengerutkan kening. Tetapi sebelum dia dapat mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, Koneri Sapientia yang tersenyum juga muncul di udara, memandang ke bawah ke arah Dion dengan sikap merendahkan. Anda memaksa orang jenius pertama saya untuk berperang padahal Anda tahu cara Sapientia benar-benar non-konfrontatif. Anda harus memaafkan saya karena mengambilnya kembali sekarang. Bukan, para jenderal iblis memisahkan diri dari pertarungan mereka, menutupi jarak antara Dion dan kedua makhluk surgawi, tidak mau menyerah. Matriark Nifeus dengan ringan mengetukkan tongkatnya ke udara, seringai membuat wajahnya semakin berkerut. Menjadi tua itu bermanfaat, membuat saya menyadari bahwa semua waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi tidak sia-sia. Aura liar muncul darinya saat sebuah domain perlahan mulai mencekik Dion dan para jenderalnya. Ini bukanlah kekuatan surgawi biasa. Ini adalah surga tingkat menengah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 567 salah satunya. Dion menghela nafas melihat keadaan. Fakta bahwa Matriark Nifeus merasa pantas untuk datang ke sini, atau, lebih tepatnya, bahwa dia telah mampu melepaskan diri dari pertarungan yang terjadi di langit, berarti bahwa masalah lebih buruk daripada yang ingin Dion akui. Dia tidak melakukannya. Bahkan dia tidak terlihat kesulitan. Mata Dion dengan cepat melihat sekeliling arena, bintik-bintik ungu dan merah menari-nari di dalamnya saat dia mengaktifkan mata asuranya. Para elf baik-baik saja di bawah paman komando Acachia. Secara teknis mereka adalah kekuatan terbaik yang kita miliki saat ini. Bukan rahasia lagi kalau para elf itu tangguh. Kebanyakan klan hanya memiliki satu ahli surgawi, tetapi elf memiliki 4 jika Anda menghitung Kawa dan kembalinya Raja Akasia. Sayangnya, keunggulan itu segera dilemahkan oleh kebohongan yang dibentuk oleh Ragnar. Apakah kita harus meminta maaf kepada leluhur? Pikiran Dion bekerja keras. Tidak, banyak dari klan ini yang belum cukup lama berada di alam semesta ini,
juga tidak memiliki nenek moyang yang cukup kuat yang mampu bertahan melalui tidur panjang. Belmont sudah cukup lama berada di sini. Clyde telah. Tapi, Ragnar belum melakukannya. Begitu pula dengan para elf atau pakal. Satu-satunya masalah adalah Mei Ying melarikan diri dari tanah suci Belmont, yang kemungkinan besar berarti mereka telah menemukan cara untuk menghadapi leluhur Belmont. Apakah itu mungkin? Dalam sepersekian detik, Dion menemukan ribuan kemungkinan sebelum dia menemukan dua kemungkinan yang paling mungkin. Keduanya mengerikan. Skenario pertama mengapa matriark Nifeus ada di sini adalah nenek moyang Clyde telah terbangun. Itu adalah harga yang mahal yang harus dibayar untuk klan dewa kerajaan yang lemah. Tapi jika mereka menganggap upaya ini cukup penting, mereka mungkin akan melakukannya. Sejujurnya, Dion hanya menganggap klan dewa kerajaan Clyde lemah karena dia tidak merasakan kekuatan yang sama dari Raja Clyde seperti yang dia rasakan dari raja lainnya. Dan dia sangat benar. Clyde tidak memiliki warisan yang cukup kuat untuk menjadi klan dewa kerajaan. Jika bukan karena kelelahan Patianeva, mereka tidak akan pernah berada di posisi ini. Namun, skenario kedua mungkin lebih buruk karena alasan tersebut. Karena Clyde lemah, nenek moyang mereka mungkin lebih mudah diatur. Namun, jika alasan matriark Nifeus bisa melepaskan diri adalah karena kekuatan patriark Ragnar yang begitu besar. Itu adalah masalah yang tidak mudah diselesaikan. Kalau saja aku bisa membuka sepenuhnya mengingat Tuan. Mungkin ada sesuatu yang berguna, masih mencari harapan saat kamu melihat kematian di depanmu? Matriark Nifeus menyela pikiran Dion dengan mencibir. Dia melihat para jenderal iblis, tetapi dia hampir tidak peduli dengan beberapa orang suci. Menurutmu, berapa kali kamu bisa menipu? Kita bisa melakukannya secara perlahan. Mari kita cari tahu seberapa besar kami harus membuat lubang di dadamu agar kamu tidak kembali. Dion terkekeh, dengan ibu pemimpin sepertimu, tidak heran jika jenius pertamamu begitu menyedihkan. Pembuluh darah di wajahnya yang keriput menonjol, semakin memperkuat kerutan di wajahnya yang terdistorsi. Tapi, dia segera menjadi tenang ketika memikirkan situasinya. Connery Sapientia punya alasan untuk berhenti sejenak. Dia sudah terlalu sering meremehkan bocah ini dan tidak berniat jatuh ke dalam perangkap lain. Mohon tunggu sebentar, matriark Nifeus. Saya tidak punya niat untuk terlibat konflik. Saya hanya ingin melindungi nama keluarga saya. Dia berkata, tidak masalah. Jawab Dion. Kamu bisa melakukannya jauh dari sini. Tidak ada orang yang Anda sayangi dengan nama Sapientia di sini. Jangan beritahu saya bahwa Sapientia yang patuh mengizinkan siapapun untuk bergabung tetapi tidak membiarkan mereka yang masuk sejak lahir memiliki hak untuk keluar. Bagiku itu tidak terdengar seperti cinta damai. Bibir Connery bergerak-gerak. Sayangnya, segalanya tidak sesederhana itu. Tidak ada yang tahu apa nama Sacharo. Bagi siapapun yang berharga, Madeline akan selalu menjadi Sapientia. Jika orang bisa pergi begitu saja dan menikah dengan klan tak dikenal seperti Anda, itu akan menjadi masalah besar bagi kami. Sayangnya, Connery ada benarnya. Jika Sapientia menyebar ke seluruh alam semesta, tiba-tiba mulai mengawinkan anggotanya ke dalam klan yang tidak dikenal. Dan kemudian membiarkan anggota tersebut melanggar hukum yang dipatuhi Sapientia, maka hal itu akan dianggap sebagai lubang berbahaya bagi klan kuat yang dulunya adalah klan yang tidak dikenal. Saat ini memungkinkan Sapientia untuk meresap. Coba pikirkan, Sapientia mungkin akan membentuk klan palsu, lalu menggunakan anggotanya sebagai penentu klan tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan jika mereka adalah Sapientia. Dengan begitu, Sapientia akan mendapat perlindungan sebagai orang yang cinta damai. Namun secara diam-diam mereka tidak menjadi orang yang cinta damai. Tidak ada yang mau membiarkan hal seperti itu berbaring. Perang besar-besaran akan terjadi melawan Sapientia, menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Madeline mungkin keberadaannya tidak berarti lagi saat ini, tetapi bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Gabungkan itu dengan ambisi Dion, dan dia akan menjadi bagian dari perang. Saat dia tumbuh lebih kuat dan Dion menaklukkan lebih banyak daratan dan alam semesta, bagaimana jika masa lalunya sebagai Sapientia terbongkar? Tiba-tiba, banyak tatapan bertanya-tanya akan beralih ke Sapientia. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi Sapientia untuk tidak mengizinkan pernikahan kecuali klan tersebut dipilih sendiri. Meski begitu, Dion tahu betul bahwa Connery tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Itu semua hanyalah alasan dia. Dia tidak pernah percaya bahwa Dion akan mencapai level yang cukup tinggi sehingga ini akan menjadi masalah. Tapi, dia hanya peduli bagaimana menjaga moral yang tinggi. Selama dia bisa menekan titik ini, dia akan mampu mempertahankannya dan kemudian dia bisa bertindak melawan Dion tanpa membahayakan konsekuensinya. Kebocoran apapun yang terjadi setelahnya dapat ditangani. Beritahu aku nanti. Dion menjawab dengan tenang. Apa yang akan dilakukan oleh Patriark Sapientia yang menghindari perang jika saya menolak? Mata Connery menajam. Hanya ada sedikit contoh dalam undang-undang kita yang membolehkan kekerasan. Dia berkata perlahan. Dan sayangnya bagimu, ini salah satunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 568 jika ada.
Dion mengalihkan pandangannya ke arah Thor yang tampaknya sudah selesai menyerang sebelum mengembalikannya ke dua ahli langit di udara. Connery belum sepenuhnya membangunkan auroranya. Indera keenamnya lemah karena itu. Saya akan dapat menggunakannya untuk keuntungan saya. Boneka itu setara dengan ahli kelas 1. Matriarch Nifeus adalah pakar kelas 4. Begitu juga dengan Connery, keduanya kelas bawah. Itu seharusnya merupakan perbedaan yang cukup besar agar boneka panggung surgawi tingkat pertamaku dapat melakukannya dengan cukup baik melawan mereka. Dion telah memikirkan hal ini sejak lama. Tetapi secara teknis, boneka adalah semacam solusi atas ketidakmampuan jiwa untuk menerjemahkan potensi penuhnya menjadi kekuatan. Boneka membutuhkan jiwa Anda untuk mengendalikannya. Semakin bagus wayangnya, semakin tinggi pula persyaratannya. Secara teknis, sebelum jiwanya mencapai puncak tahap Sein, Dion akan berjuang untuk menggunakan kekuatan penuh boneka tersebut untuk jangka waktu yang lama. Meskipun hal ini masih berlaku sekarang, ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah jiwa Dion sudah lelah. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Artinya, saya tidak bisa mengungkap boneka surgawi tahap keempat kecuali saya bisa memastikan pembunuhan. Tak satu pun dari jiwa mereka berada pada tingkat surgawi. Jadi saya tidak perlu khawatir mereka akan bertahan hidup di luar tubuh. Dengan kilatan cincinnya, seorang prajurit obsidian setinggi 20 meter muncul di hadapan Dion sebelum ia langsung mengeluarkan dua pedang, menyebabkan badai angin membuka ruang di lantai arena. Lupakan aku, Dion berkata kepada Jenderal Iblisnya. Selama tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan ini, aku bisa menang. Dion tidak ingin Jenderal Iblisnya terluka parah. Dia bahkan tidak mengetahui keseluruhan situasinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu hal seperti ini akan terjadi, itu tidak berarti dia siap untuk itu sekarang. Secara keseluruhan, semuanya menunjukkan tidak ada yang terjadi sampai turnamen berakhir. Tapi, yang jelas Mei Ying telah mengubah semua itu. Dalam kilatan cahaya keemasan, Dion menghilang dari tempatnya berdiri. Matriarch Nifeus mencibir. Kamu pikir kamu bisa menggunakan alkimia kecilmu di hadapan seorang ahli sejati? Tangannya yang keriput terulur, menggenggam udara tipis. Tekanan tak berbentuk muncul dalam sekejap, menghambat gerakan hingga ratusan meter. Susunan Dion tidak memiliki peluang. Hujan emas turun saat Dion batuk darah, jatuh dengan tidak stabil ke tanah. Dia telah mencoba untuk berteleportasi ke menara sehingga dia bisa mengendalikan boneka itu dalam batas yang aman, tetapi Matriarch Nifeus telah mengunci ruang di area tersebut. Pengeboman terhadap kehendak luar angkasa yang saling bertabrakan menyebabkan reaksi keras terhadap dirinya sendiri, yang mengakibatkan beberapa kerusakan kecil. Bodoh. Dion memarahi dirinya sendiri. Kenyataannya, dia tidak bisa disalahkan. Dia hanya tahu sedikit tentang kemampuan surgawi sepenuhnya. Tapi, jika dipikir-pikir lagi, sangatlah naif untuk percaya bahwa dia bisa berteleportasi dengan bebas saat menghadapi seseorang. Matriarch Nifeus bahkan tidak perlu memahami keinginan luar angkasa. Namun, karena dia sangat kuat, dia mampu menghancurkan ruang tersebut dengan tangan lambaian. Jika dia benar-benar memahami keinginan luar angkasa alih-alih menggunakan kekuatan untuk menguasainya, Dion akan lebih menderita. Untungnya, terlepas dari kehebatan ibu pemimpinnya, susunan Dion masih ditenagai oleh jiwa suci puncak. Jadi, meskipun dia masih bisa mengganggu mereka, tidak berlebihan jika nyawa Dion dipertaruhkan. Namun, pertukaran ini membuat Matriarch Nifeus semakin percaya diri. Dia waspada terhadap boneka yang ditarik Dion. Namun, kini hal itu tampak seperti permohonan yang putus asa. Dari dalam menara, Ri menyaksikan pemandangan ini dengan gugup sambil menggerakkan tangan Madeline. Sayangnya, atau mungkin menyenangkan, Madeline tertidur lelap sehingga tidak bisa menyaksikannya. Baik-baik saja maka, Dion mendengus, mengeluarkan darah dari mulutnya sebelum menyekanya di pergelangan tangannya. Ayo kita lakukan ini di sini. Dengan satu lompatan, Dion mendarat di atas kepala bonekanya. Matanya memancarkan warna ungu pekat, emas, dan merah saat dia mengarahkan fokusnya. Dia bisa melihat dan merasakan semuanya, namun dia memblokir semuanya, fokus pada gerakan dua orang saja. Sebuah penghalang tak berbentuk membungkus Dion sebagai perpanjangan dari bonekanya. Dia tidak ragu bahwa tanpa perisai ini, dia akan mati dengan sangat cepat dalam pertempuran seperti itu. Kamu benar-benar berencana melawan kami berdua? Alis Connery berkerut. Terserah kamu, kata Dion, fitur-fiturnya benar-benar fokus. Jika Anda bersedia bergabung dengan salah satu pihak dalam perang ini, lakukanlah. Connery bersinar. Saya tidak perlu bertarung. Matriarch Nifeus lebih dari cukup mampu. Sepertinya kamu tidak percaya dengan pertanyaanmu. Bibir Matriarch Nifeus bergerak-gerak. Dion benar. Semua tindakan Connery mengarah pada ketakutannya. Tapi, dia sudah muak. Ayo mati dengan kematian yang lambat dan menyakitkan, nak. Wanita tua itu melaju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Ini adalah ahli surgawi yang tidak memiliki tingkat normal. Dia berada di tingkat menengah.
Sebagai ahli kelas 4 yang lebih rendah, jika dia memancarkan aura surgawi tingkat menengah, berarti dia berada pada tahap surgawi keempat atau kelima. Dia tidak bisa dianggap remeh. Namun, saat ini, dia seperti siput yang merangkak di sepanjang jalan beraspal di mata Dion. Dalam sekejap, budidaya wayang tidak lagi tersembunyi. Tidak ada ruang untuk bermain-main, apalagi untuk penipuan. Matriarch Nifeus mengulurkan tangan cakarnya. Ia tidak memiliki teknik apapun, juga tidak memiliki hukum yang mendalam. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan boneka Dion dalam satu pukulan. Tetapi dia tidak merasa perlu melakukan pukulan keras untuk melakukannya. Dari pengetahuannya, boneka ini hanya mampu menangani para suci. Dia berada pada level yang sangat berbeda. Namun, momen keangkuhan itu sudah cukup untuk dimanfaatkan Dion. Bahkan sebelum dia menyadari melepaskan energi surgawi, dua pedang giok hitam besar terayun ke bawah dengan kekuatan yang tak terkendali. Ruang hancur, udara mengerang dan merengek, menangis kesakitan saat mata Matriarch Nifeus membelalak. Ledakan, kerangka lamanya yang rapuh terlempar ke tanah. Dampaknya begitu dahsyat hingga stadion direbut kembali menjadi dua akibat hantaman tersebut. Sebuah kawah yang membentang ratusan meter meledak keluar, memberi jalan bagi Matriarch Nifeus yang membuat terowongan. Tubuhnya menembus bumi seperti pisau panas menembus mentega, hingga akhirnya, dia terbang begitu dalam ke dalam bumi sehingga mata manusia normal tidak dapat lagi melihatnya. Connery berdiri di udara dengan ekspresi terkejut saat keringat dingin membasahi punggungnya. Pada saat itu, dia memahami satu hal. Jika itu dia pasti sudah mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 569 hari itu. Dion tiba-tiba mengerti mengapa makhluk angkasa tidak berperang di planet ini. Boneka bahkan tidak mempunyai akses terhadap surat wasiat, namun hal itu sangat menghancurkan. Mau tak mau Dion bertanya-tanya. Jika bumi tidak mengembang jutaan kali lipat dari ukuran aslinya, apakah bumi akan selamat dari pukulan yang baru saja dia berikan? Tiba-tiba Dion sadar bahwa jika ini berlangsung terlalu jauh, dia bisa mulai membahayakan sisi fana dunia. Tanpa ragu sedikit pun, Connery berbalik dan lari. Sapientia di dalam menara Dion hanya bisa menyaksikan dengan kagum ketika pria yang sangat mereka hormati terpaksa melarikan diri oleh seorang anak yang terus mereka anggap remeh. Dion merasakan kekuatan jiwanya terkuras dari menit ke menit. Setiap saat dia terhubung dengan boneka itu, dia kehilangan staminanya. Dia sangat lelah sehingga dia hampir tidak menyadari tatapan Herantau dan Lionel di udara. Jelas sekali mereka menghentikan pertarungan tepat pada waktunya untuk melihat apa yang terjadi. Bagian planet Mino sekali lagi mendapat kejutan seumur hidup. Saru baru saja mencoba meyakinkan pelindungnya untuk membantu Dion ketika dia menyadari bahwa bantuannya sebenarnya tidak diperlukan. Meskipun boneka telah punah di alam semesta ini, hal yang sama tidak berlaku di tempat lain. Namun, yang tetap menjadi kenyataan adalah kenyataan bahwa boneka tingkat surgawi hampir mustahil ditemukan. Dan, seseorang yang bisa menggunakan boneka sekaliber itu bahkan lebih jarang lagi. Kepraktisan wayang hampir tidak ada. Kecuali jika dikendalikan oleh manusia, ia tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya. Meskipun, secara teoritis, ia bisa saja dimiliki oleh seorang alkemis yang cukup terampil. Selain itu, ini berarti bahwa dalam banyak kasus, boneka menjadi cacat parah tanpa pengontrolnya. Namun, tuntutan terhadap pengguna begitu tinggi sehingga orang tersebut mampu melawan ancamannya sendiri. Artinya, biasanya boneka digunakan untuk menjelajahi daratan baru dan fenomena alam, tempat di mana mempertaruhkan nyawa dianggap sebagai hal yang sia-sia. Entah itu, atau Anda membuat boneka yang cukup kuat sehingga ketika boneka itu berdiri sendiri, ia akan turun ke tingkat kekuatan yang Anda anggap cocok. Sebagai contoh, seseorang mungkin membuat boneka tingkat langit yang lebih rendah dengan mengetahui bahwa boneka tersebut hanya mampu melawan Sein puncak sendirian. Persis seperti itulah yang dilakukan Dion ketika dia menyerang Penatua R beberapa hari yang lalu. Namun, situasi ini jelas jauh berbeda. Dion mampu memanfaatkan boneka itu sepenuhnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah boneka surgawi. Saya tidak dapat membayangkan harga boneka seperti itu. Penatua Sruti menghembuskan kata-katanya. Bahan pembuat boneka itu sepertinya tidak biasa, kata Saru lirih. Ini mungkin tidak sesederhana menjadi boneka surgawi. Dion berdiri di atas lubang sambil terengah-engah. Sesaat kemudian, matanya bersinar emas saat dia muncul di dalam menara. Dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan situasi ini untuk mengatur napas dan melindungi dirinya sendiri. Jika dia tiba-tiba kehilangan koneksi dengan boneka itu, perlindungannya juga akan hilang. Melihat Madeline yang tertidur, Dion mengerutkan kening. Tapi, saat dia juga menyadari suasana aneh antara keluarga Ri, Delia, dan Madeline, hal itu semakin mendalam. Namun, dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini sekarang. Dia melihat ke arah boneka itu, memutuskan hubungannya dengan boneka itu. Saat ini, boneka tersebut hanya memiliki kekuatan tempur setara dengan seorang Sein tingkat puncak, namun, pertahanannya masih berada pada level celestial kelas 4 atau 5.
Dion mengetahui hal ini karena ketika dia mempelajari susunan boneka-boneka itu, dia memperhatikan bahwa meskipun susunan akumulasi energi misterius mereka terlalu rusak untuk digunakan. Susunan langit yang satu masih utuh sepenuhnya, dan susunan langit yang lain rusak, tetapi tidak cukup untuk tidak dapat digunakan. Namun, berita terbaiknya adalah kenyataan bahwa pertahanan boneka tersebut sangat bergantung pada bahan pembuatnya dengan hanya beberapa susunan yang masih utuh yang berfungsi sebagai pelengkap. Ini berarti jika Matriarch Nifeus cukup terluka akibat serangan itu, boneka itu mungkin bisa menghabisinya sendiri. Dan, meskipun dia tidak bisa, pertahanannya berarti dia tidak akan bisa menyakitinya terlalu parah, atau bahkan bisa menyakitinya sama sekali. Dion menjatuhkan diri ke tanah dan langsung mulai bermeditasi. Sayangnya, memulihkan kekuatan jiwa jauh lebih sulit daripada memulihkan kekuatan tubuh atau energi. Itu tidak sesederhana membanjiri jiwa dengan lebih banyak energi. Jiwa terikat dengan dunia di sekitar Anda, dan itu juga sangat berkaitan dengan hal-hal seperti fokus dan kekuatan kemauan, itu tidak begitu mudah. Kadang-kadang ketika Anda menyadari Anda tidak dapat berkonsentrasi dengan baik lagi, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah istirahat. Konon, ada juga obat yang membantu orang tetap fokus. Sayangnya, Dion tidak memiliki pil penambah jiwa apapun. Bahkan gudang pil Sekte Rusa Surgawi tidak memiliki hal seperti itu. Harganya jauh lebih mahal, jadi ketika diserang, kemungkinan besar barang-barang itu dicuri bersama dengan banyak barang berharga lainnya. Ironisnya lagi, kekuatan pil yang dibutuhkan Dion untuk mengisi kembali jiwa pada levelnya begitu berlebihan sehingga bahkan dia ragu apakah dia bisa membentuk pil seperti itu. Taruhan terbaik Dion adalah menggunakan Dever. Tapi, itu harus dilakukan pada seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Setidaknya itu harus berasal dari surga. Connery telah melarikan diri dan Dion tidak punya cara untuk mengejarnya. Namun, masih ada Matriarch Nifeus. Hampir seolah-olah diberi isyarat, guncangan di tanah semakin kuat saat sesosok tubuh meledak dari sana. Matriarch Nifeus benar-benar pemandangan yang menarik untuk dilihat. Gaun sebelumnya putih berlumuran darah. Lengannya terkulai lemas dan berbentuk aneh ke samping, jelas digunakan untuk menahan serangan. Kerutannya sepertinya bertambah. Tiba-tiba, tawa terdengar di antara bibir yang keriput. 9698 tahun aku hidup. Tidak sekalipun aku berada dalam keadaan yang tertidur. Mata Dion berkilat serius. Melambaikan tangannya, sejumlah besar batu dao membanjiri susunan menara, menyebabkan perisai yang menyilaukan muncul di sekelilingnya. Tawa ibu pemimpin Nifeus semakin meningkat saat dia mengangkat lengan yang cacat untuk menunjukkan dua spesifikasi. Bola kegelapan dan cahaya lainnya mulai menari satu sama lain, berputar dengan ganas seiring ukurannya bertambah perlahan. Dion mengira dia akan menyerang menara. Tapi kemudian, tanpa bisa dijelaskan, dia memutar dan perlahan menggerakkan lengannya ke arah menarik, tawanya mencapai puncaknya. Saya mendengar Anda berasal dari alam fana. Dion membeku. Pandangannya beralih ke Clara yang gemetar mendengar kata-kata itu. Kamu suka bermain surga dengan boneka kecilmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan oleh surga sejati. Mata ibu pemimpin bersinar dengan kebiadaban yang hanya bisa ditandingi oleh binatang buas. Pikiran Dion segera menjangkau keluar, mengabaikan rasa sakit yang merobek jiwa saat boneka itu meledak ke tingkat surga sekali lagi. Tapi, apa yang Dion tidak ketahui sampai beberapa saat kemudian, adalah bahwa Matriarch Nifeus tidak peduli. Untuk bertahan dari pukulan yang baru saja diberikan Dion padanya, dia terpaksa membakar esensi darahnya pada saat itu juga. Harga karena lengah tidak lain adalah nyawanya. Untuk menggunakan teknik seperti itu di usia yang begitu tua, dia tahu bahwa hanya kematian yang menunggunya. Namun, dia tetap melakukannya karena dia ingin membalas dendam. Dia ingin membalas dendam atas kenyataan bahwa setelah ribuan tahun hidup, seorang anaklah yang akan mengakhiri hidupnya. Karena bagaimanapun juga aku akan mati. Dia menembus tabir dunia, benar-benar merah. Kenapa aku harus peduli dengan perjanjian omong kosongmu? Dion meraung saat boneka itu mengayun ke bawah dengan keras, mengerahkan segala cara untuk menghentikannya. Di perbincangan, Evelyn Nifeus, orang jenius pertama, menyaksikan dengan ngeri saat wanita yang dipandangnya sebagai seorang ibu sejak lahir berkobar untuk terakhir kalinya. Semuanya sudah terlambat. Bola terang dan gelap terhubung, berubah menjadi sinar menyilaukan yang melesat ke jarak jauh dengan kecepatan tak tertandingi. Di kantor oval Gedung Putih, Presiden Gallagher duduk dengan tenang, memandangi foto istri dan putrinya di mejanya ketika panas terik tiba-tiba menarik perhatiannya. Di langit di atas alam fana, bola terang dan gelap yang berputar-putar tumbuh, mendekat semakin cepat. Matriarch Nifeus mencibir di saat-saat terakhirnya, menyaksikan pedang itu membelahnya menjadi dua saat dia membisikkan kata-kata terakhirnya. Seni seimbang abadi, gerbang terakhir. Saat mengamati bola yang mendekat, Presiden Gallagher tiba-tiba merasa lega. Aku tahu kamu akan menjaganya tetap aman. Hari itu, seluruh populasi manusia akan musnah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 570 tidak ada.
Wajah Dion memucat saat menara itu bergetar hebat karena getaran planet. Perasaan tidak berdaya meresap jauh ke dalam dirinya. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan Dion batuk darah. Hubungannya dengan bonekanya terputus di luar kendalinya. Dia tidak bisa mempertahankannya. Dion, sebuah suara lembut keluar dari belakangnya, menyebabkan bahunya membeku bahkan di tengah batuknya. Clara harus bertanya. Dia tidak memiliki indera yang mereka miliki, dan dia tidak bisa mengikuti pergerakan saat-saat terakhir matriark Nifeus sama sekali. Tapi dia telah mendengar kata-kata terakhirnya dengan sangat jelas. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Tapi, dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata atau membentuk pemikiran sepenuhnya. Rahang Dion terkatup rapat hingga darah mulai merembes dari gusinya. Napasnya bertambah cepat ketika dia mencoba menenangkan dirinya, tetapi auranya dengan cepat menjadi menakutkan. Ri berdiri sambil menggenggam tangan Clara yang gemetar. Clara sepertinya tidak menyadarinya saat dia melihat kecakrawala yang bergetar hebat. Ayah, kembalikan dia. Kata-kata Clara mematahkan sesuatu dalam diri Dion. Dalam sekejap, dia menghilang dari posisinya dan dengan cepat, dia muncul di hadapan tubuh matriark Nifeus yang terbelah. Kekuatan surgawi adalah sesuatu yang Dion belum pernah bayangkan sampai saat ini. Dia telah menyaksikan Penatua Daiyu bertarung dengan para dewa Elfin, tapi itu tidak adil dalam kekuatan mereka. Tidak sama sekali. Dalam pertarungan seperti itu, Celestial sangat mampu memfokuskan kekuatan mereka, sehingga mentransmisikannya langsung ke lawannya. Hal ini menjaga kerusakan lingkungan sekitar pada tingkat yang wajar. Namun, Dion tidak memahami hal ini. Dia sama sekali tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengembangkan kekuatan bonekanya sedemikian rupa. Dengan demikian, serangannya terhadap matriark Nifeus telah merobek setengah stadion yang membentang puluhan kilometer dan menciptakan lubang yang sangat dalam sehingga dengan mudah menggali ribuan kilometer ke dalam. Gerak bumi, kamu tidak boleh mati begitu saja. Kemarahan dalam suara Dion mengguncang langit. Matanya merah ketika dia memikirkan tentang semua nyawa yang baru saja hilang. Berapa banyak nyawa yang telah dihabisi dalam upaya kecil untuk membalas dendam sebelum kematian. Tangan Dion menggenggam mayat itu, segera menghentikan hilangnya jiwa matriark Nifeus. Jiwa harus berada pada tingkat surgawi untuk bertahan hidup tanpa tubuh. Tapi, itu tidak berarti jiwa yang levelnya lebih rendah dari itu tidak bisa dibendung dan dihentikan agar tidak menghilang. Ini adalah teknik yang diberikan oleh guru besar Dion untuk membantu Zabia lolos dari kematian. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mempelajarinya karena bakat jiwanya dan tentu saja menjadi alasan Zabia masih bernafas. Itu hanya dikenal sebagai penahanan jiwa. Itu membutuhkan kekuatan jiwa minimal, tetapi kontrol jiwa tingkat tinggi. Dion tidak pernah berpikir dia akan menggunakannya pada musuh. Tetapi, pada kasus ini, kesediaan bukanlah gambaran yang cukup kuat untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Jiwamu tidak akan hilang sampai aku menginginkannya. Mata Dion terbakar amarah. Mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang merah. Penglihatannya menjadi merah sepenuhnya. Jiwa di bawah tingkat surgawi tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Matriark Nifeus tidak punya cara untuk menyuarakan apapun. Tapi begitu dia menyadari bahwa Dion telah menghentikan jiwa agar tidak menghilang, rasa takut yang melumpuhkan menyusulnya. Bagaimana dia bisa memikirkan kemungkinan seperti ini? Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang baru saja dia timbulkan pada dirinya sendiri? Dengan tingkat indera Dion, bagaimana dia tidak bisa merasakan perubahan kacau dalam jiwa matriark Nifeus? Tanpa menyadarinya, dia telah memperoleh pencerahan tentang bentuk paling dasar dari apa yang dimaksud dengan empati sejati. Dia tidak bisa membaca makhluk normal. Tapi dengan jiwa Nifeus yang secara langsung dibatasi oleh ketakutannya sendiri, dia bisa melihat emosinya mengulangi dia bisa melihat emosinya sendiri. Dion tidak tahu bahwa dengan cara inilah guru besarnya mulai mengembangkan jalur empati sejati. Anda akan merasakan kepedihan dan keputusasaan yang Anda timbulkan. Nafas Dion tersengal-sengal. Kamu tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Jiwa matriark Nifeus menjerit kesakitan saat Dever mulai menggerogoti ketakutan. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan luka fisik dan daging. Serangan jiwa menggerogoti hubungan mendasar seseorang dengan alam semesta. Dion pada dasarnya memutuskan semua arti keberadaan matriark Nifeus. Dia belum pernah sejauh ini saat menggunakan Dever sebelumnya. Dia juga tidak pernah menggunakan mata semata-mata untuk menyiksa. Bahkan ketika dia menyerang prajurit planet Nyx itu demi Ri, dia masih cukup berpikiran jernih untuk mengingat ingatannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang, Dion benar-benar kehilangan kemanusiaan yang dimilikinya. Dia ingin tidak ada bagian dari wanita ini yang pernah ada. Dia ingin mengingatnya hilang. Dia ingin tujuan dan aspirasinya hilang. Dia ingin tubuhnya hilang. Dia ingin jiwa pergi. Dunia terus bergetar ketika atmosfer di sebagian planet terbakar abis, tidak mampu menahan kekuatan serangan tersebut. Tapi, Dion tidak merasakannya. Rasa sakit matriark Nifeus telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga jiwa mulai terombang-ambing dengan lingkungan sekitar.
Tidak ada yang bisa mendengar teriakannya, tapi mereka bisa merasakannya. Tidak ada yang bisa melihat rasa sakitnya, tapi mereka tahu rasa sakit itu ada. Seorang ahli surgawi yang dulunya perkasa berbaring di telapak tangan seorang anak laki-laki yang di matanya hanyalah seorang anak kecil, sama sekali tidak mampu melakukan apapun. Perang tampaknya telah berhenti karena setiap persepsi terkunci pada penderitaan mengerikan dari Matriarch Nifeus. Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya tidak ada yang bisa membuat Dion berhenti. Dia telah menjadi iblis. Cerita bersambung.